untuk semua dulu terkait dengan kesadaran transisi, ya, sehingga secara koreografi, secara utuh tadi saya mencoba untuk melihat dari awal sampai akhir. Itu yang kurang diperhatikan adalah ketika poin-poin properti kamu ganti permasalahan, ganti bentuk, itu yang mungkin perlu dipikirkan. Kayak tadi bahwa salah satu yang dicontohkan Mas Mazda adalah selimut, barongan, ada silang, kemudian ada mayat, ya enggak? Nah, ini yang mungkin perlu juga dipikirkan adalah fokusnya di mana. Fokus. Kalau mau mayat dulu, kenapa nggak mayat dulu semuanya? Sampai eksplorasi, kemudian ada efek sebab akibat. Itu yang mungkin semuanya belum terakomodir, belum dipraktekkan, ya. Karena penting banget dalam koreografi. Kemudian sifat kain dengan sarung dan selimut sama, tapi sebenarnya nggak sama, eksplorasinya sangat beda, ya nggak? Nah, ini tergantung kekayaan masing-masing untuk bagaimana eksplorasinya. Tadi sebenarnya ada beberapa yang saya contohi untuk eksplorasi, tapi kamu mencoba, kebetulan puasa, itu sarung ketika ini itu harus tenaganya harus kuat, yang sarung. Harapannya adalah di ruang atas itu akan diisi oleh sarung. Tapi kan gini toh, ya enggak? Itu. Kemudian tadi nyambung saya sama. Jadi coba diikuti dengan pola tubuh yang mengikuti dari eksplorasi kamu. Kayak tadi ini ya, koyok ngene tok. Tapi sebenarnya adalah ketika Rene kemudian ada dilepas dulu ke sana, kemudian bareng, nah mungkin sehingga kesan terus bermain-main ice skating itu jadi bisa macam-macam, tidak hanya ice skating tok, ya gitu. Kemudian banyak pola-pola yang kamu temukan sebenarnya semuanya ini. Tapi tadi eksplorasi ruang, terutama untuk yang keranjang, itu masih ngeblok. Walaupun ada beberapa yang tadi gerombol, kemudian ada pola kayak ular, itu menarik banget. Tapi coba awal itu sangat harapan saya ada surprise ketika ada dua orang yang dikurung, ya enggak? Nah, kebetulan awal itu pelan. Nah, ini masalah ini ya, ritme pelan terus munculnya pelan, kan jadi nggak surprise. Ketika pelan kemudian semakin cepat semakin brok, itu ini muncul seketika ada kejutan lagi, ya, model-model itu. Kemudian payung perlu dipikirkan awalan. Monggo, mungkin lebih baik malah bermain ruang di awal itu dengan pola payung yang model-model naik turun pelan. Ya, kalaupun akan menjadi awal itu monggo dipikirkan supaya kekuatan payung dan tubuh itu muncul di situ. Terlalu sedikit. Kemudian apa? Ketika ada yang muncul, ininya apa? Sambung rapetnya apa? Ketika lagi set semuanya, kemudian begini, yang keluar dengan begini, kan ada sebab akibat, ada sambung rapet, ya, ada transisi yang jelas.
Itu. Kemudian sarung wis. Oke. Terus jangan dibiasakan dengan katalah mibaske itu ya. Kemudian akan ambil dan akan noto. Jangan dibiasakan bahwa ini kemudian noto ini sebetulnya adalah bagian dari ekspresi yang terjadi antara konek tubuh dengan properti. Jadi jangan guyang-guyu. Kualitasnya juga dipikirkan, ar dibanting tenan, ar diuncalke tenan atau gimana, itu harus kamu pikirkan ya untuk semuanya. Hati-hati sarung warna ya, tadi udah disinggung Masda. Coba ruangnya gen itu tidak terasa menjadi gombal gimana? Api eksplorasinya, tapi ngerti nggak sih kayak keset gombal gitu loh. Bedanya apa? Mungkin dijepit nganggo sikil, terus dijangkahke, terus dingenek-ngenekke obah ngene, terus di ruang tubuhnya digarap meneh. Gebuk-gebuk orang di tengah. Ada motivasinya tapi tidak tertata. Gebuk tok, tapi gebuknya enak, motivasinya kencang, dendam mungkin ya. Tapi nah terus ruangnya jadi nggak tertata. Tuh. Terus payung. Coba dibedain transisi puter sama jalan gini enak mana? Kalian jalan, payung mana payung? Jalan gini sambil jalan diputer, dimainin gini enakan mana? Coba dicari. Jauh lebih menarik ketika itu dimainkan dan tidak diputer. Nah, terus buka tutup ini sebagai transisi. Tadi kan 2 orang itu, tapi kamu langsung gerak. Yang lainnya udah gini, udah di pojokan kan tadi. Tapi ruangnya, surprise-nya itu nggak kelihatan. Set, puter, seret, itu akan jadi lebih menarik lagi. Mainan tangan oke nih, tapi satu dimensi ruangnya kamu yang ditujuin ruang yang di sebelah sana. Kalau itu bisa kamu mainan dimensi, kamu peluk tiba-tiba berubah bentuk, set pindah sana ruangnya, terus kepalanya, terus tiba-tiba payungnya ditaruh perut, cuma dada sama kepala itu bentuknya akan beda lagi. Terus sarung terlalu banyak gerak bersama dengan properti. Bagaimana orang berpikiran tidak bisa bergerak dengan properti? Aku mikir kalau kalian bergerak tanpa properti itu sama atau enggak? Mana sarung? Nah, itu dicari coba. Sebenarnya banyak motivasi-motivasi, tapi ketika kalian kemasannya menjadi sebuah bareng-bareng terus, jadi eksplorasinya jadi kelihatan kurang banyak karena selalu bergerak. Sarung misalkan dubengnya tadi cuma satu tok, jadi orang nggak kelihatan kamu muter terus obah-obah tadi itu kan ruangnya banyak, terus itu warnanya kan beda sarungmu, iya kan, warnanya dibalik kan beda, itu jadi dimensi lagi, jadi ruang lagi, itu bisa dieksplor lagi. Bungkuk sama kaki yang terakhir misalkan, bungkuk sama kaki diangkat tadi, itu misalkan tiba-tiba jadi galempong, tahu nggak galempong? Ya itu kan bisa sebenarnya, tapi kamu lepas lagi, kamu tidak eksplorasi lagi. Banyak sebenarnya masalahnya. Keranjang, tubuh manusia, tubuh properti, dicari ruangnya. Ngerti maksudku? Tubuh manusia. Jadi tadi kan udah kamu kemas pakai keranjang, ada yang di dalam, tapi tubuh manusianya yang jalan tadi siapa? Pertama,
Nah, coba Novi tanpa keranjang, bedanya apa? Pengaruh di ruang imajinasinya apa? Misalkan gitu, dicari alternatif lainnya. Ruang bisa dibentuk, imajinasi dan realita. Nah, ini untuk semuanya. Ruang imajinasi ketika properti itu menjadi sesuatu yang tidak sebagai fungsinya. Dan realita itu sebagai fungsinya. Misalkan selang buat siram-siram. Nah, ini bisa nggak? Nah, tapi tiba-tiba selang itu menjadi kumis, menjadi rambut. Terus ember itu tiba-tiba menjadi perahu. Tapi tiba-tiba buat mandi. Nah, susunan imajinasi ini akan sangat berpengaruh terhadap ruang imajinasi kalian. Jangan tok kemas antara realita dan imajinasi, harus saling beriringan. Jangan tiba-tiba imajinasinya sampai keranjang tadi, tapi ketika direalitakan jadi nggak masuk akal. Sebenarnya udah oke. Secara garap, timingnya oke, dimensi oke, terus level juga digarap, susunan pertunjukannya sudah ditata, mana cepat mana lambat. Tapi kadang-kadang tubuh realitanya, misalkan keranjang tiba-tiba diangkat tok ngene tok loh. Ini kan udah jadi realita toh, jadi angkat buah, tapi tiba-tiba dicakot jadi kucing opong, itu ya. Jadi pembagiannya akan lebih menarik lagi. Sampun Pak Wibu, Bu Mami.